Pada suatu hari yang cerah di sebuah SMA, terdengar suara bising dari para siswa kelas 1 yang tampak sedang menikmati sesuatu. Suasana tersebut berawal dari seorang siswa laki-laki bernama Jin Daim, salah satu murid yang sering dimanfaatkan oleh para pembuli sebagai budak. Saat ini, Jin Daim dijadikan tumbal oleh majikannya dalam sebuah pertarungan antar budak pembuli yang diadakan di dalam kelas. Jin Daim bersiap dengan memasang kuda-kuda, meskipun dirinya merasa malas dan tidak yakin untuk mengikuti duel yang menurutnya tidak berguna ini. Ia tampak menanti instruksi dari sang majikan, yakni Kang Wo. Di sisi seberang, Kang Wo tampak bersemangat dan segera menyuruh Jin Daim untuk maju. Pertarungan pun dimulai. Jin berusaha menyerang dengan mengerahkan seluruh tenaga yang ia miliki sambil meneriakkan nama sang majikan. Namun, tubuhnya yang kurus dan lemah membuatnya kewalahan menghadapi lawan. Jin Daim pun akhirnya terjatuh dan menghantam tembok dengan keras. Majikan dari lawan Jin Daim tampak terkesan atas kemenangan tersebut dan memuji kehebatan budaknya, yang bernama Donggu. Sementara itu, Jin Daim merasakan nyeri luar biasa di sekujur tubuhnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, mengapa Donggu bisa setega itu, padahal mereka berdua sama-sama cupu. Menurutnya, sesama cupu tidak seharusnya saling menyakiti. Jin Daim yang dinyatakan kalah langsung diejek dan ditertawakan oleh para pembuli lainnya. Mereka menganggap Jin Daim sangat lemah dan menyebutnya sebagai budak tidak berguna. Ia merasa sangat malu dan tidak percaya diri, terlebih karena pertarungan itu disaksikan oleh gadis yang ia sukai, seorang siswi bernama Suji. Masalah besar ini berakar dari sang perundung, yaitu Kang Wo, yang telah menjadikan Jin Daim sebagai budaknya. Kekalahan Jin Daim dalam duel tak resmi itu membuat Kang Wo murka dan ingin menyiksanya. Ia membentak Jin Daim, yang sudah ketakutan, karena tidak terima dengan kekalahan tersebut. Kang Wo bahkan berencana memberikan hukuman atas kinerja Jin Daim yang dianggapnya mengecewakan. Teman-teman Kang Wo ikut berkomentar bahwa Jin Daim harus diberi pelajaran yang lebih keras lagi. Jin Daim mencoba meminta maaf sambil meneteskan air mata kepada Kang Wo. Ia juga berjanji akan berusaha menang dalam pertarungan berikutnya. Namun, Kang Wo tidak menyukai ucapan manis. Ia langsung mengeluarkan alat setrum dari sakunya dan menyalakannya. Tindakan itu membuat Jin Daim menggigil ketakutan dan memohon ampun kepada Kang Wo agar tidak menyiksanya. Namun, tanpa basa-basi, Kang Wo langsung menyetrum Jin Daim dengan ekspektasi bahwa hal itu akan membuatnya tidak mempermalukannya lagi. Jin Daim pun berteriak kesakitan saat listrik mengenai tubuhnya. Cerita kemudian berganti. Jin Daim telah pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia memanggil ibunya. Sang ibu yang baru terbangun karena tertidur berniat memasakkan seblak untuknya. Namun, Jin Daim menolak karena tidak ingin merepotkan ibunya. Ia buru-buru masuk ke kamar agar ibunya tidak melihat tubuhnya yang penuh luka lebam dan bekas setruman listrik. Dalam hati, Jin Daim berpikir bahwa tindakan Kang Wo tadi sungguh keterlaluan. Selain luka fisik, Jin Daim juga merasa sangat kesal karena Kang Wo memaksanya menjadi joki sebuah game RPG yang tengah populer dan ramai dimainkan oleh banyak orang. Ironisnya, Jin sama sekali belum pernah memainkan game tersebut, apalagi ukuran filenya sangat besar dan tidak sesuai dengan kapasitas ponsel lamanya. Namun, mau bagaimana lagi? Jin tidak bisa menolak perintah tuannya. Jika tidak segera dilaksanakan, ia tahu konsekuensinya, tubuhnya akan kembali menjadi sasaran alat setrum seperti sebelumnya. Sayangnya, handphone Android milik Jin sudah sangat ketinggalan zaman dan tidak mendukung pemasangan game tersebut. Namun, secara tidak sengaja saat ia menggulir layar Play Store ke bagian bawah, ia menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah iklan game muncul dengan nama School Violence RPG. Jin berpikir bahwa game ini mungkin adalah tiruan dari game RPG yang ingin diinstal sebelumnya. Dalam keterangan deskripsi, tertulis bahwa game ini memungkinkan pemainnya untuk menjadikan para pelaku kekerasan dan perundungan sebagai budak mereka. Jin menduga bahwa pembuat game ini kemungkinan besar pernah mengalami nasib seperti dirinya, menjadi korban bully. Sambil rebahan dan menatap layar ponselnya, Jin merasa cukup terhibur. Namun tiba-tiba, sebuah pesan WhatsApp masuk. Pesan itu dari Kang Wo. Ia menyuruh Jin untuk segera menemuinya di taman kota. Jin langsung panik, mengumpat pelan karena kesal, lalu buru-buru keluar rumah dengan wajah cemberut. Dalam kekesalan dan terburu-burunya, Jin tidak menyadari bahwa game School Violence RPG yang tadi ia lihat ternyata mulai mengunduh dan menginstal secara misterius.
Sesampainya di taman, bukannya berbincang, Jin malah langsung dihajar oleh Kang Wo. Satu pukulan telak mendarat padanya karena Jin tidak membawa uang sepeser pun. Jin berusaha membela diri, mengatakan bahwa Kang Wo tidak pernah menyebutkan soal uang dalam pesannya. Namun Kang Wo langsung mencengkeram wajah Jin sambil berkata bahwa Jin sangat bodoh dan tidak peka terhadap maksudnya. Tujuan Kang Wo ternyata adalah memalak Jin. Karena gagal mendapatkan uang, Kang Wo menyuruh Jin untuk pulang dan kembali dengan membawa uang. Jin menolak karena memang sedang bokek. Hal itu membuat Kang Wo makin geram. Ia menyarankan agar Jin mencuri uang milik ibunya saja. Teman-teman Kang Wo pun datang dan ikut menimpali dengan hinaan. Salah satu dari mereka menyebut bahwa keluarga Jin sangat miskin, bahkan menyebut Jin sebagai pengemis sekolah sejak SD. Mereka juga dengan lancangnya mengungkap bahwa ibu Jin menderita penyakit tertentu. Sementara itu, ekspresi wajah Jin Daim perlahan berubah. Amarah membuncah di dalam dadanya. Ia menatap Kang Wo dengan sorot mata penuh kebencian. Bagaimana mungkin seseorang begitu tega menjadikan kondisi ibunya, yang sedang sakit, sebagai bahan olok-olok. Kang Wo bahkan berasumsi bahwa Jin pasti akan mendapatkan uang asuransi jika ibunya meninggal. Salah satu temannya menambahkan dengan tuduhan keji, bukannya ibu lo mafia, ya. Jin mengepalkan tangannya, menahan gejolak dalam dada. Dalam hati, ia menggeram, Kang Wo, kau ini pembuli paling busuk. Sosok yang menggerogoti hati, pikiran, dan jiwa orang lain. Hasrat untuk membalas dendam perlahan mengalir deras dalam nadinya. Ia ingin sekali melenyapkan para pembuli bejat yang berdiri di hadapannya. Namun niat itu terkubur dalam ketika Kang Wo memperhatikan wajah Jin dan mencibir, kenapa, hah? Muka lo nyebelin banget barusan. Jin buru-buru menyembunyikan emosinya. Ia tersenyum paksa dan berkata, barusan, mata gue kelilipan. Kang Wo mendengus, lalu mengancam dengan dingin, kalau lo pasang muka kayak gitu lagi, gue bunuh lo. Karena Jin tak membawa uang, Kang Wo dan antek-anteknya pergi dengan tangan kosong. Mereka meninggalkannya sendirian, berdiri kaku di taman dengan kepala yang penuh sesak. Hinaan, cacian, dan rasa bersalah berdengung di telinganya, bukan dari orang lain, tapi dari pikirannya sendiri. Ia merasa gagal, pengecut, dan lemah. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi dari Play Store muncul, game, School Violence RPG, berhasil diinstal. Jin mengerutkan kening. Ia yakin, sangat yakin, tak pernah mengunduh game itu. Dengan rasa penasaran, ia membuka aplikasinya. Aneh, sistem game langsung berjalan otomatis tanpa ia sentuh sedikit pun. Lalu muncul instruksi pertama, lebih besar dari, hampiri salah satu pembuli di sekitarmu. Penasaran bercampur takut, Jin memutuskan untuk mengikuti instruksi itu. Ia berjalan, mengikuti arah intuisi yang terasa seperti dituntun oleh game tersebut. Langkah demi langkah, hingga akhirnya ia tiba di sebuah tempat. Di sana, Kang Wo dan gengnya sedang berkumpul. Mereka ngobrol dengan gaya sok dewasa, seperti pria-pria tua yang bergosip di warung kopi. Game misterius itu memberi instruksi, arahkan kamera ke salah satu pelaku kekerasan. Jin, dengan tangan yang gemetar dan hati penuh keraguan, mengarahkan kameranya ke Kang Wo, si pembuli paling menyebalkan di hidupnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Tanpa pikir panjang, ia menekan tombol di layar. Brak, tiba-tiba saja, dari layar ponselnya, muncul benda besar yang melesat cepat dan menghantam wajah Kang Wo. Teman-teman Kang Wo sontak terkejut. Mereka langsung menoleh ke arah suara dan mendapati Jin berdiri di balik tembok, tampak gugup dan panik. Jin pun kaget bukan main. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana mungkin ponselnya bisa memunculkan benda nyata? Sayangnya, misi dalam game untuk menangkap Kang Wo gagal. Rantai besar itu hanya menghantam tanpa berhasil menundukkan target. Keringat dingin mengalir dari pelipis Jin. Ia tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Kang Wo yang kepalanya benjol, berjalan mendekat dengan sorot mata penuh amarah. Berani-beraninya lo nyerang gue, iya. Aku nggak sengaja, sumpah bukan aku yang, Jin mencoba membela diri. Namun Kang Wo tidak percaya. Ia melihat rantai besar di lantai, dan menganggap Jin sengaja membawanya. Tanpa ragu, ia melemparkan rantai itu ke arah Jin. Tubuh Jin yang kecil langsung terpental, rantai itu menghantam perutnya hingga ia tersedak dan jatuh terhuyung. Itu, rantainya bukan dari aku, itu keluar dari ponselku,
ujar Jin dengan suara lemah. Geng Kang Wo terdiam, ucapan Jin terdengar seperti lelucon murahan. Ngaco lu, ponsel bisa ngeluarin rantai, katanya. Teriak Kang Wo sembari tertawa mengejek. Tapi tawa itu tak bertahan lama. Tangkap dia, lucuti bajunya. Para antek Kang Wo segera mendekat. Jin mencoba melawan, tapi kalah jumlah. Saat bajunya hampir dilepas, ponselnya jatuh dari genggaman. Hal itu menarik perhatian Kang Wo. Ia mengambil ponsel tersebut. Jin panik, jangan, tolong jangan sentuh HP-ku. Tapi usahanya sia-sia. Kang Wo berhasil merampasnya dan tertawa sinis saat melihat kondisi ponsel Jin yang sudah usang. Hahaha, ini barang rongsok, anjir. Masih ada yang makek beginian. Namun bagi Jin, ponsel itu adalah segalanya. Lebih dari sekadar alat komunikasi, benda itu menyimpan kenangan penting dalam hidupnya. Ingatannya kembali ke masa kecil. Saat kelas 4 SD, semua teman-temannya punya ponsel. Hanya Jin yang tidak. Ia sering duduk sendiri di sudut kelas, tak pernah diajak main. Suatu hari, Jin merengek pada ibunya untuk dibelikan HP. Ia menuduh ibunya sebagai penyebab ia dikucilkan. Perkataan itu menghancurkan hati sang ibu. Tapi dengan kasih yang besar, ibunya menabung dan akhirnya membelikan Jin sebuah ponsel murah. Jin begitu senang, akhirnya bisa dianggap gaul dan ikut mabar. Saat itu, ia dikenal sebagai top player di kalangan anak SD. Tapi waktu berlalu, teknologi berkembang cepat. Teman-temannya mengganti HP mereka dengan yang lebih canggih. Ponsel Jin mulai tertinggal. Ia kembali dijauhi. Mereka mencibir, HP lo udah kayak kalkulator. Setelah kejadian memalukan itu, Jin melangkah pergi dengan tertunduk. Ia menuju rumahnya, tempat satu-satunya yang masih memberinya kehangatan. Tapi dari kejauhan, langkahnya terhenti. Ia melihat ibunya dari balik gang kecil. Seseorang sedang memarahi wanita itu. Seorang ibu pemilik kontrakan berdiri di depan pintu, dengan suara lantang menuduh dan memaki. Sudah keterlaluan, uang kontrakan belum dibayar-bayar. Kalau sampai akhir bulan belum juga dibayar, kalian harus angkat kaki dari sini. Ibu Jin memohon sambil menunduk. Suaranya bergetar, matanya memelas. Mohon beri kami waktu lagi, Bu, kami benar-benar tidak punya tempat lain. Hati Jin remuk. Ia berdiri terpaku, tak bisa berkata apapun. Ia baru sadar betapa besar beban yang selama ini dipikul ibunya. Dan ia, anak lelaki satu-satunya, malah pernah memaksa ibunya membelikan ponsel baru hanya demi gengsi. Kenangan itu menamparnya keras. Mulutnya keluh. Air matanya hampir jatuh. Sejak saat itu, Jin berjanji dalam hati, ia tak akan pernah lagi membebani ibunya, bahkan dengan permintaan sekecil apapun. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Namun kini, ponsel satu-satunya, pemberian penuh pengorbanan dari sang ibu, telah dirampas Kang Wo. Jin memohon, tolong, jangan apa-apakan HP itu, ini satu-satunya peninggalan dari ibuku. Kang Wo malah tertawa, kalau lo pengen HP jelek ini balik, merangkak di antara kaki gue dulu, katanya sambil menyeringai. Jin terdiam, ia menatap lantai, harga dirinya, harus dikorbankan. Namun tanpa ragu, Jin mulai merangkak. Di antara kaki Kang Wo, wajahnya merah, bukan hanya karena malu, tapi karena marah. Tapi ia tetap melakukannya, demi satu-satunya kenangan dari ibunya. Namun, Kang Wo malah menepis Jin dengan kaki. Nggak jadi, teriaknya lalu membanting ponsel itu keras-keras ke tanah. Crak, casing ponsel pecah, layar retak, Jin terbelalak, kakinya lemas, dunia seakan runtuh. Harta paling berharga dalam hidupnya, dihancurkan begitu saja. Kang Wo dan gengnya tertawa puas, menertawakan anak lemah yang kini tampak hancur tak berdaya. Tapi sesuatu terjadi. Tiba-tiba, Skull Violence Hunter, game misterius yang tadi muncul di ponselnya, memasuki pikirannya. Tampilan layar seolah muncul di otaknya sendiri, jernih, detail, seakan ia mengenakan headset VR. Tapi tidak, ini lebih nyata. Ia bisa melihat panel, sistem, statistik. Seolah ia menjadi bagian dari game itu. Sistem sinkronisasi berhasil. Target bullying terdeteksi, Kang Wo. Misi, tundukkan target. Jadikan dia budak. Jin berdiri perlahan. Matanya berubah. Amarah yang ditahan selama ini, kini menyatu dengan semangat membara. Dia tidak akan lari lagi. Tidak akan tunduk. Cukup, kalian pikir aku akan diam terus.
Kang Wo menghentikan tawanya. Lo ngomong apaan, budak? Brak, Jin melangkah maju dan mengarahkan pukulannya ke arah Kang Wo. Jin merasa tidak punya banyak waktu untuk memberi tinju kepada Kang Wo. Ia segera mengambil rantai besi, yang sebelumnya dilempar oleh Kang Wo sendiri. Kang Wo tampak kebingungan melihat tingkah laku Jin yang tiba-tiba berubah. Tanpa ragu, Jin memukul wajahnya menggunakan rantai besi tersebut dengan keras. Kang Wo terkejut, tubuhnya terdorong, dan terkapar tak sadarkan diri. Teman-teman gengnya langsung terdiam, tak percaya bahwa bos mereka, yang selalu menjadi momok di sekolah, bisa dijatuhkan oleh orang yang biasa mereka anggap remeh, Jin. Namun belum selesai keterkejutan mereka, rantai besi itu mulai bersinar, memancarkan cahaya samar dan melilit leher Kang Wo. Tubuh Kang Wo tersentak dan bergerak aneh, seperti sedang dikendalikan sesuatu. Jin tersenyum puas. Keputusan untuk melawan telah membuahkan hasil. Seketika layar dari School Violence Hunter muncul kembali di dalam pikirannya. Tertulis bahwa, lebih besar dari, target berhasil ditaklukkan. Kang Wo kini berada dalam kendali penuh. Jin tersentak namun juga merasa bersemangat. Kini, ia bisa memberi perintah langsung kepada Kang Wo, mantan pembulinya. Tanpa ragu, Jin memberi perintah. Kang Wo, sadarlah dan lindungi aku. Tubuh Kang Wo mulai bercahaya, sistem dalam game seolah-olah mengotak-atik pikirannya, dan dalam hitungan detik, ekspresinya berubah menjadi dingin dan tanpa emosi. Sorot matanya tajam, layaknya seorang bodyguard profesional. Perintah diterima. Aku akan melindungimu, jawabnya dengan nada robotik. Teman-teman Kang Wo semakin marah mendengar hal yang mereka anggap omong kosong. Mereka bersiap untuk menyerang Jin. Namun, belum sempat satu pun pukulan dilayangkan, tubuh Kang Wo bergerak cepat. Ia maju dan memukul teman-temannya satu persatu seperti seorang pembunuh bayaran. Tubuh-tubuh mereka terpelanting, mengerang kesakitan. Mereka terdiam dalam ketakutan. Kang Wo telah berubah sepenuhnya. Jin memandang dengan penuh ketakjuban. Dalam benaknya, ini seperti menyaksikan robot AI yang mematuhi perintah pemiliknya. Perintah selesai dijalankan, ucap Kang Wo dengan tenang. Salah satu anggota geng Kang Wo masih bingung dan takut. Namun Kang Wo tetap berdiri tegak, menunggu instruksi selanjutnya dari Jin, tuannya sekarang. Jin terdiam sesaat, lalu, ingatan tentang semua penghinaan dan perlakuan keji dari Kang Wo mulai bermunculan. Ia mengepalkan tangan dan memberikan perintah baru. Sekarang, hajar teman-temanmu. Ajari mereka rasa sakit yang selama ini mereka berikan padaku. Kang Wo mengangguk. Wajahnya menjadi dingin dan menyeramkan. Aura tubuhnya berubah drastis, seperti seorang pemburu tanpa perasaan. Perintah diterima. Aku akan memberi mereka pelajaran. Jin berdiri di belakang Kang Wo, menatap tubuh tinggi besar itu dengan rasa tidak percaya. Ia tidak pernah menyangka bahwa Kang Wo, sang pembuli brutal, benar-benar telah menjadi budaknya, dan dengan cepat berhasil mengalahkan semua pelaku kekerasan lainnya. Setelah menyelesaikan tugasnya, Kang Wo perlahan mendekati Jin. Wajah Jin sedikit tegang, karena ia masih belum yakin apakah Kang Wo benar-benar tunduk, atau hanya berpura-pura. Ia takut jika Kang Wo tiba-tiba kembali ke sifat aslinya, kejam dan tak terkendali. Namun sebaliknya, Kang Wo justru berlutut di hadapan Jin. Ia memohon maaf atas semua perlakuan kasarnya di masa lalu dan berjanji akan setia menjadi budaknya. Jin semakin bingung. Ia tidak pernah menyangka Kang Wo akan merendahkan diri sejauh itu. Tiba-tiba, muncul notifikasi dari School Violence Hunter. Lebih besar dari, misi awal selesai. Petualangan memberantas kekerasan sekolah akan dimulai. Cerita berganti latar. Pagi itu, suasana di SMA Wakaf sangat tenang. Para siswa berjalan santai menuju sekolah, menikmati udara sejuk. Namun, di salah satu gang kecil dekat sekolah, Donggu, seorang siswa bertubuh besar dan pendiam, dikepung oleh para pembuli. "Kenapa nggak nyapa kita?" "Iya," kata salah satu pembuli dengan nada mengejek. "Apa karena dia ngerasa jadi gajah paling besar di sekolah ini?" sahut yang lain sambil tertawa. Mereka mendekati Donggu, menggoda dan mulai mendorong tubuhnya. Tiba-tiba, BUGH, kepala si pembuli utama ditendang dari belakang. Ia mengerang sambil mengusap bagian yang sakit. Begitu menoleh, matanya membelalak. Kang Wo muncul, menggendong Jin di punggungnya bagaikan seorang putra mahkota. Pemandangan itu terasa aneh dan tak masuk akal. Dulu Kang Wo yang menindas Jin, sekarang ia datang seperti bodyguard setia, penuh wibawa.
Tanpa basa-basi, Kang Wo menangkap para pembuli itu satu persatu dan mengikat mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak lagi. Donggu benar-benar kaget, tetapi ia juga sangat bersyukur. Ia segera menghampiri Jin dan mengucapkan terima kasih yang tulus. Apa yang terjadi, Jin? Kenapa Kang Wo nurut banget sama kamu? Tanyanya penasaran. Jin menjawab, sejak kejadian aneh kemarin, Kang Wo jadi budakku. Donggu hanya bisa melongo. Waktu itu, Jin sempat mendapatkan kesempatan untuk memenangkan item yang bisa menambah kemampuan bertarung para budak. Jin mencoba memukul teman-teman Kang Wo dengan harapan mereka akan menjadi budaknya dan ia bisa mendapatkan item tersebut. Namun, tidak ada reaksi apapun, berbeda dengan Kang Wo yang langsung tunduk dan patuh setelah dipukul. Layar permainan kemudian menjelaskan bahwa Jin tidak bisa menjadikan teman-teman Kang Wo sebagai budaknya karena ia masih memiliki kemampuan kepemimpinan yang rendah dan perlu ditingkatkan. Jin yang baru mencoba game ini masih kebingungan bagaimana cara meningkatkan kemampuan tersebut. Saat sedang memikirkan strategi, tiba-tiba pikiran Kang Wo kembali normal. Ia seperti orang yang bangun dari kondisi hipnosis. Kang Wo terlihat linglung saat melihat teman-temannya tumbang dan pingsan. Jin menyadari bahwa Kang Wo telah kembali ke mode normal, tetapi ia tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Kang Wo yang tahu ada sesuatu yang tidak beres langsung menghampiri Jin dan bersiap memukulnya. Namun, Jin segera menyuruh Kang Wo untuk berhenti. Tiba-tiba, sebuah skill baru terbuka, skill order, kemampuan untuk memberi perintah. Game memberitahu Jin bahwa ia bisa memerintah Kang Wo, tetapi tidak bisa lagi mengendalikan pikirannya sepenuhnya seperti sebelumnya. Akibat dari skill order tersebut, tinju Kang Wo yang nyaris dilayangkan pun berhenti. Ia merasa heran, bagaimana mungkin Jin bisa melakukan hal seperti itu. Sementara itu, Jin tersenyum jahat. Ia sudah punya ide brilian di otaknya, membasmi semua sampah sekolah yang suka melakukan kekerasan pada murid lain. Cerita kemudian beralih pada Kang Wo yang terlihat dibawa masuk ke sekolah oleh Jin dalam kondisi tak berdaya. Kang Wo tak mampu menggerakkan tubuhnya. Ia merasa seperti boneka kertas dan meminta Jin membebaskannya. Namun, Jin menyuruh Kang Wo untuk tutup mulut dan bersembunyi sampai ia dipanggil kembali. Kang Wo pun pergi melaksanakan perintah itu. Jin lalu melanjutkan obrolannya dengan Donggu. Ia bilang bahwa ia punya ambisi untuk menumpas semua pembuli di sekolah menggunakan Kang Wo, tapi ia ingin melakukannya di depan semua orang. Ia membutuhkan bantuan Donggu untuk melancarkan aksinya. Donggu sempat ragu apakah rencana Jin akan berhasil. Namun, Jin berusaha membesarkan hati Donggu dan menyuruhnya berpikir positif. Donggu pun merasa lega dan pergi memanggil teman-teman pecundang lainnya. Jin terkekeh, yakin bahwa rencananya akan sukses. Namun, tiba-tiba dari kejauhan ia mendengar suara seorang wanita sedang berbicara. Saat berbalik, ia terkejut melihat wanita itu adalah Soji, wanita yang ia sukai. Jin tampak baper dan terpana oleh kecantikan dan keimutan Soji. Ketika Soji melewatinya, jantung Jin berdebar keras. Ia membayangkan seandainya ia bukan korban bully, mungkin ia akan lebih percaya diri untuk berbicara dan mendekati Soji. Ia pun bertekad, jika ia bisa mengalahkan para pembuli, maka ia akan menjadi cukup percaya diri untuk mendekati Soji. Jin larut dalam hayalannya, sampai Donggu datang dan memanggilnya. Donggu membawa teman-temannya, yang tampak ragu apakah Jin benar-benar bisa membasmi para pembuli. Jin mencoba meyakinkan mereka. Ia lalu berdiri di hadapan kelas yang diisi oleh geng Kang Wo, para berandalan yang sering membuli. Mereka mendengar perkataan Jin yang percaya diri. Geng Kang Wo keluar dari kelas dengan wajah garang. Salah satu dari mereka langsung mendorong Jin hingga jatuh. Mereka, termasuk yang ikut membuli Jin kemarin, menuntut penjelasan kenapa Kang Wo tiba-tiba menyerang mereka. Jin menjelaskan dan bahkan menantang mereka, berkata bahwa suatu saat mereka akan berlutut di hadapannya. Teman-teman Donggu menyemangati Jin agar terus maju. Jin tersenyum, tahu bahwa rencananya berjalan lancar. Ia pun berteriak memanggil Kang Wo dari kejauhan. Langkah kaki terdengar tergesa-gesa. Namun, orang yang datang bukanlah Kang Wo, melainkan salah satu teman Kang Wo dari kelas lain, pria berbadan besar bernama Kim Yung Tae. Yung Tae langsung menamparkan Jin hingga terjatuh. Jin kesal karena pria itu adalah tamu tak diundang. Ia tahu siapa Yung Tae, teman Kang Wo yang terkenal galak. Jin pun mengancam bahwa Kang Wo akan mengalahkannya. Yung Tae sempat bingung,
Lalu temannya menjelaskan bahwa kemarin Kang Wo tiba-tiba menyerang mereka tanpa alasan. Di tengah situasi yang semakin rumit, murid-murid lain mulai melihat Jin dengan pandangan aneh. Berkali-kali dia memanggil Kang Wo, tapi sang budak tak juga muncul. Tiba-tiba sistem permainan memberitahukan bahwa Kang Wo tidak dapat merespons, membuat Jin panik. Tatapan kesal dari Kim Byung Tae dan teman-temannya semakin intens. Mereka menyeret Jin ke toilet untuk memberinya pelajaran. Di dalam toilet, Jin dipukuli dan ditendang. Para pembuli menikmati setiap momen. Bahkan, sekelompok siswi menyaksikan kejadian memalukan itu, membuat Jin semakin panik. Byung Tae mendesaknya untuk mengatakan kebenaran soal kenapa Kang Wo menyerang teman-temannya kemarin. Jin ketakutan, sadar bahwa rencananya tidak berjalan sesuai bayangan. Salah satu pembuli memperingatkan teman-temannya agar hati-hati dengan Jin. Tapi alih-alih menyusun siasat, mereka mulai mempermalukan Jin. Byung Tae menyuruh Jin melepas celananya. Dengan terpaksa dan ketakutan, Jin membuka sabuknya, dan tampaklah celana dalam pink bermotif hati. Semua yang hadir tertawa menghina. Keadaan makin buruk saat Byung Tae memaksa Jin membuka celana dalamnya juga. Namun, tepat sebelum Jin kehilangan seluruh harga dirinya, pintu toilet terbuka keras. Semua menoleh terkejut. Yang masuk ternyata bukan Kang Wo, melainkan Donggu, si anak bertubuh besar yang sering dibuli dan dijuluki gajah. Kejutan itu membuat suasana sunyi sesaat. Byung Tae langsung mendorong Donggu ke tanah. Jin bertanya kenapa Donggu datang. Donggu menjawab bahwa meskipun ia takut, ia tetap ingin menyelamatkan Jin karena percaya padanya. Ucapan itu membakar semangat Jin. Ia menyusun rencana baru, menjadikan Donggu sebagai budak pengganti Kang Wo. Jin menyuruh Donggu berpura-pura jadi pembuli, lalu berpura-pura mengambil semua yang dimiliki Jin. Saat sistem mendeteksi Donggu sebagai pembuli, Jin segera melemparkan rantai perintah budak ke arah Donggu. Rantai itu melilit Donggu, dan sistem mengkonfirmasi statusnya sebagai budak baru Jin. Tubuh Donggu berubah. Tiba-tiba dia merasakan kekuatan mengalir, dan tangannya bergerak sendiri. Jin mendapatkan item adaptif untuk menambah kekuatan budak dan langsung menggunakannya pada Donggu. Wajah Donggu pun mengeras, dan tubuhnya mengambil posisi sumo seperti pegulat. Byung Tae dan kawan-kawan tertawa, menganggap Donggu hanya lucu. Tapi Jin tahu, ini awal dari kehancuran mereka. Kini, Donggu memiliki kekuatan sesungguhnya, dan dia berada di bawah kendali Jin sepenuhnya. Jin tersenyum optimis. Rencananya untuk menjadikan Donggu sebagai budak pengganti Kang Wo tampaknya akan berhasil. Namun, Donggu sendiri masih bingung. Tubuhnya bergerak-gerak seperti dikendalikan orang lain. Lebih mengejutkan lagi, suara Jin terdengar langsung dalam kepalanya. Tenang aja, ucap Jin dalam pikirannya. Sekarang kamu ada di bawah kendaliku. Donggu kaget sekaligus geli, apalagi saat menyadari dirinya berdiri seperti pegulat sumo. Byung Tae melontarkan komentar menghina. Apa si gajah ini mau ngelawan kita pakai sumo? Konyol banget. Namun Jin tidak terpengaruh. Ia mulai memikirkan teknik sumo yang bisa digunakan. Ia ingat masa kecilnya dulu, saat selalu menang di game sumo dengan teknik tapak lengan ganas, pukulan memutar yang melempar lawan sejauh 2 meter. Jin memerintahkan, Donggu, gunakan teknik tapak lengan. Tanpa sadar, Donggu mengayunkan lengannya. Byung Tae terhempas keras ke dinding toilet, terjatuh dengan wajah tercengang. Donggu terkejut sendiri. Aku berhasil. Serang yang lain. Perintah Jin. Donggu menghantam para pembuli dengan teknik sumo yang sama, telapak tangan bertubi-tubi yang menghantam dada, perut, dan muka mereka tanpa ampun. Para pembuli pun satu persatu tumbang. Donggu tertawa keras, senang karena kini dialah yang memukul para pembuli. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lemah. Namun dari balik puing-puing, Byung Tae bangkit dengan mata membara. Amarahnya membuncah, napasnya kasar. Ia menatap tajam ke arah Donggu dan berjalan perlahan dengan aura membunuh. Donggu mulai gemetar. Jin, dia bangkit lagi. Tenang, jangan panik, kata Jin cepat. Kalau kamu panik, kekuatan item itu gak akan maksimal. Fokus, ini kesempatanmu. Seketika, sistem memberikan skill baru, STEM, sebuah kemampuan yang meningkatkan kekuatan dan kecepatan dalam sekejap. Wajah Donggu berubah. Kini ia berdiri seperti banteng siap menyeruduk. Wajahnya penuh konsentrasi dan amarah. Byung Tae, yang tadi percaya diri, kini mulai merasa tidak nyaman. Donggu melesat, menghantamkan tapak lengan yang kini diperkuat skill tambahan.
Serangannya begitu kuat hingga Byung Tae terlempar dan harus mengunci pergerakan Donggu untuk bertahan. Ia berhasil menahan tangan Donggu dan mengunci pergelangannya. Donggu terkejut. Dia bisa menahan seranganku. Pakai tangan satumu, teriak Jin. Namun terlambat. Byung Tae memutar tubuh Donggu dan menghujani punggungnya dengan pukulan keras. Dentuman itu menggema di seluruh toilet. Setiap pukulan membuat tubuh Donggu melemas. Suara Byung Tae menggema kejam. Mau aku pukul lagi, lagi. Nada suaranya menyiratkan sejarah lama, bahwa Donggu pernah mengalami ini sebelumnya. Jin panik. Donggu, bangun. Dia akan menyerang lagi. Namun Donggu tidak bergerak. Air matanya mengalir. Aku takut, aku gak bisa lawan dia, aku takut. Dan Jin mulai sadar, rasa trauma dan kepanikanlah yang menjadi musuh utama Donggu, bukan hanya Byung Tae. Karena ketika rasa takut menguasai pikirannya, sistem tidak bisa berjalan maksimal. Kendali Jin melemah, kekuatan sumo menghilang, dan Donggu kembali menjadi anak yang dulu, yang hanya tahu menangis dalam diam. Jin mengamati Donggu dengan saksama. Ia yakin, sesuatu masih tersembunyi di balik ketakutan Donggu, sebuah trauma masa lalu yang belum sembuh. Tatapan Donggu, cara tubuhnya gemetar saat melihat Byung Tae, semuanya seperti menyimpan luka dalam. Aku harus bantu dia, tapi dia juga harus melawan sendiri, pikir Jin. Ia lalu memberi perintah dalam pikiran Donggu, tutup matamu dan serang. Fokus pada gerakanku, bukan pada ketakutanmu. Donggu ragu, namun mengikuti instruksi. Dengan mata tertutup, ia membiarkan Jin membimbing gerakannya. Langkah kaki, arah pukulan, titik kelemahan Byung Tae, semua dijelaskan dengan tenang oleh Jin. Namun saat Donggu bersiap menyerang, Byung Tae berhasil menemukan celah dan memukulnya hingga Donggu kembali goyah. Dalam kebingungan dan ketakutan, sistem tiba-tiba mengirimkan rekaman ingatan traumatis milik Donggu. Jin pun menontonnya. SMP, tahun lalu. Donggu adalah siswa pendiam yang suka membaca. Tanpa alasan jelas, Byung Tae tiba-tiba memukulnya dari belakang sambil berkata itu hanya bercanda. Semakin lama, candaan itu berubah menjadi kekerasan rutin. Setiap hari, punggung Donggu menjadi sasaran. Suatu hari, Donggu memberanikan diri mengadu ke guru. Namun itu justru membuat Byung Tae marah. Ia menyeret Donggu ke toilet, lalu menghajarnya berkali-kali. Donggu menangis, punggungnya lebam, berdarah, dan tidak ada yang menolong. Kembali ke masa kini, Jin menggertakkan gigi. Gila, ini bukan cuma bully biasa. Ini penyiksaan. Melihat Donggu gemetar, Jin pun berkata dengan tegas, Donggu, dengar aku. Trauma itu nggak akan hilang kalau kamu terus lari. Kamu harus bangkit. Lawan dia bukan karena aku nyuruh, tapi karena kamu memang ingin bebas. Mata Donggu terbuka perlahan. Cahaya semangat muncul. Ia mengambil kuda-kuda. Byung Tae menghampiri, lalu mencengkeram rambut Donggu. Tapi kali ini, Donggu tak bergeming. Dengan satu gerakan cepat, Donggu melepas rambut palsu yang menutupi kepalanya. Semua orang terdiam. Penampilannya kini mirip pegulat sumo sungguhan, botak sebagian, dengan tatapan membara. Ini, diriku yang sebenarnya, katanya lirih. Tanpa perlu komando, Donggu mengerahkan semua teknik yang pernah dia pelajari dari sistem. Serangan demi serangan mengenai tubuh Byung Tae, dengan kecepatan dan kekuatan brutal. Tak ada kesempatan bagi sang pembuli untuk membalas. Duar, brak, satu pukulan terakhir menghantam dada Byung Tae dan membuatnya pingsan seketika. Donggu berdiri tegak, napasnya tersengal, namun wajahnya penuh kemenangan. Aku menang dengan tanganku sendiri.